Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa'idha ma'nantum fa'aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqal azim wa shadaqa rasulun karim. Jamaah salat Jumat tamu undangan Allah, terasa nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Kita bisa memenuhi panggilan Allah dengan ketulusan, dengan kesadaran, dan dengan hati yang gembira. Sebab dengan keikhlasan maka kualitas keimanan kita merupakan bukti bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Maka kita syukuri dengan lafal alhamdulillah. Semoga Allah menambah nikmat dan terus sampai pada batas waktu yang akan ditakdirkan kelak. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, sang suri teladan agung yang telah ditorehkan di dalam sejarah emas perjuangan dan teladannya melalui akhlakul karimah, melalui ajarannya yang hingga saat ini kita yakini dan kita ikuti jalan keselamatannya. Semoga kita mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah dengan amal yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah. Marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita akan berhasil melalui tahapan-tahapan kehidupan yang kita lakukan dengan husnul khatimah. Jamaah rahimakumullah, masih segar kita memperingati Isra Mi'raj, di mana peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan kekuasaan Allah, jika diterima dengan penuh keimanan, merupakan suatu hal yang logis. Apalagi kalau peristiwa itu dihubungkan dengan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Meskipun sejak Nabi menceritakan kisah perjalanannya itu, sanggahan dan keraguan muncul dari berbagai pihak, baik dari orang kafir Quraisy yang dipelopori oleh Abu Lahab dan Abu Jahal dan lain-lain, maupun perbedaan pendapat para ulama Islam sendiri. Perbedaan pendapat itu kalangan ulama Islam berkisar pada masalah apakah Isra dan Mi'raj
dengan rohani saja atau dengan jasmani dan rohani. Tetapi sekali lagi, jika peristiwa ini kita terima dengan dasar iman dan keyakinan, maka tidak ada masalah apapun tidak ada masalah apapun yang perlu diragukan. Kalau dihitung dari waktu Nabi dibawa mengorbit bersama Jibril, sudah mendekati tengah malam dan sudah kembali lagi ke Masjidil Haram di Mekah menjelang waktu subuh. Maka waktu yang dihabiskan kurang lebih jam atau 300 menit. Dalam waktu yang 300 menit itu tentu malaikat Jibril dapat menjelajah planet-planet di luar tata surya kita, bahkan tidak memerlukan waktu sebanyak itu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang menjadi perbincangan kita sekarang ialah tentang kewajiban sholat, yang para jumhur ulama sepakat menerima dalil bahwa sholat diwajibkan ketika Nabi Muhammad SAW Isra. Ini yang menjadi pokok adalah soal sholat. Sholat sebagai salah satu rukun Islam telah diwajibkan kepada para mukmin dan mukminat dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Kewajiban itu antara lain sebagaimana tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 103 yang saya kutip di muqaddimah tadi. Jamaah rahimakumullah, salat diperintahkan Allah kepada para mukmin melalui wahyu suci selalu dengan ungkapan kata dasar koma, lalu menjadi akim, iqamah, akimu, yang artinya adalah tegakkan. Dalam Al-Quran terdapat kata-kata yang dimulai dengan akar kata tersebut sebanyak 58 kali. 10 kali diantaranya merupakan perintah untuk menegakkan sholat dan memberikan zakat, sedangkan kata sholat sendiri tersebut 130 kali. Jamaah rahimakumullah, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu seperti tersebut di dalam surat An-Najm, yang artinya, maka Allah mewahyukan kepada hambanya Muhammad apa-apa yang diwahyukan. Menurut hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Ibnu Mas'ud, yang diwahyukan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ada 3 hal. Yang pertama adalah kewajiban menegakkan sholat. Yang kedua, ayat-ayat akhir surat Al-Baqarah, yakni 285 sampai 286, dan 3 tentang kemampuan kepada umat Muhammad yang mengerjakan dosa besar dan sudah bertaubat, selama umat itu tidak mempersekutukan Allah. Keterangan tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala dimaksud sesuai dengan firman dalam surat An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jamaah rahimakumullah, hikmah sholat secara falsafi ialah menyerahkan diri secara tulus kepada Allah, dalam artian mengikat jiwa dalam rangka berhubungan dengannya. Artinya bahwa tubuh kasar dileburkan ke dalam jiwa yang merupakan tali teraju hidup manusia dalam hubungannya dengan Allah. Secara insen seakan-akan jasad itu lenyap dan tak ada artinya sama sekali, karena wujudnya hanya untuk menampung wujud jiwa dan rohani.
Dengan demikian sholat yang mendalam mempunyai pengertian sebagai satu-satunya ibadat yang penuh hikmat dan ketaatan kepada Allah yang Maha Esa. Jika perasaan untuk hikmat dan taat kepadanya telah demikian merasuk ke dalam sanubari, maka pengaruhnya adalah terhapusnya kemaksiatan, kejahatan, dan keburukan dari muslim yang menegakkan dan menunaikan sholat. Sebaliknya, jika sholat baru dikerjakan sekedar untuk memenuhi ucapan, perbuatan, atau upacara ritual tanpa mampu menegakkan dengan penghayatan dan penyerahan dan pengikatan serta peleburan jasad, maka kedayagunaan sholat yang dapat mencegah kemungkaran dan kekejian itu tak kurang diperoleh. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala meyakinkan hambanya dengan wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang menegakkan sholat, orang yang mendirikan sholat, orang yang mengerjakan sholat, itu mestinya adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Persoalannya adalah apabila orang-orang kaum muslimin sudah menegakkan sholat masih memproduksi kejahatan, kemaksiatan, lalu di mana yang sholat yang dilakukannya? Nah, inilah maka jamaah rahimakumullah, dari peristiwa Isra Mi'raj ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat secara fisik, sholat itu ibadah yang paling sempurna, paling lengkap. Dari berdiri, ruku, kemudian sujud. Nah, ini adalah rangkaian ibadah yang sempurna. Mungkin di agama-agama yang lain hanya bagian-bagian tertentu, tapi di dalam Islam, dari berdiri, rukuk sampai sujud dan duduk, ini adalah semua rangkaian di dalam ibadah. Bahkan sujud adalah wujud dari implementasi bagaimana kedekatan seseorang atau betapa rendahnya seorang hamba itu di hadapan Kholiknya, sehingga disitulah menyerahkan. Dan kalau Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, dari langit yang 7 sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kaum muslimin dan muslimat setiap hari akan melakukan Mi'raj melalui sholat-sholatnya. Tidak ada perentaraan di antara ibadah yang kita lakukan, tapi kita langsung kontak dan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui sholat kita sedang berdialog, bermunajat, memohon kepada Allah. Maka dengan ibadah yang khusyuk, insya Allah akan memberikan kemanfaatan kepada kita, sehingga kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban laku ritual tanpa penghayatan dalam penegakannya, dalam artian tidak melebur antara jasad dan kepasrahan mutlak kepadanya, akan terlihat dalam kehidupan sebagian kaum muslimin bahwa sholat tidak memberikan pengaruh positif. Inilah ibadah yang kita lakukan apabila hanya sekedar ritual saja tanpa penghayatan. Maka marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan penghayatan yang penuh, sehingga akan merasakan dampaknya kepada kita, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan inspirasi, gagasan, pemikiran, dan tindakan-tindakan yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, akan memberikan kekuatan kepada kita dan akan menjadi pundi-pundi amal soleh bagi kita sekalian untuk siap menghadap kepada Allah
dengan ahsanu amala, dengan amal yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi murwatil amwali wal iqaril mamlukat wal awlatil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fi Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ja'al hadha jam'an mawfura wa tafarruqan ba'da hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ja'al yawmina hadha awwal salaha wa awsadu falaha wa akhiru najaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qim shalah.